Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Sofiani dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sejarah perbankan syariah. Sejarah perbankan syariah dibagi menjadi 5. 1. Sejarah perbankan syariah di zaman Rasulullah SAW dan sahabat radhiyallahu anhu. 2. Sejarah perbankan syariah pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Pada materi ini saya akan menjelaskan pada masa Bani Abbasiyah. Yang ketiga, sejarah perbankan syariah di Eropa. Yang keempat, sejarah perbankan syariah modern. Yang kelima, sejarah perbankan syariah di Indonesia. Sejarah perbankan syariah pada zaman Rasulullah SAW dan sahabat radhiyallahu anhu. Dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjam uang untuk keperluan masyarakat, kegiatan tersebut sudah sering dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW, yang dikenal dengan julukan Al-Amin dan dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta. Penggunaan cek juga telah dikenal luas jalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman yang terjadi sebanyak 2 kali. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggunakan cek untuk mengambil gandum di Baitul Mal yang diimpor dari Mesir. Sejarah perbankan syariah di zaman Bani Abbasiyah. Pada zaman Rasulullah SAW, satu orang hanya bisa melakukan satu fungsi perbankan, sedangkan pada zaman Bani Abbasiyah, satu orang bisa melakukan hingga 3 fungsi tersebut. Pada masa itu, setiap wazir atau menteri mempunyai bankar sendiri. Kemajuan perbankan pada masa itu ditandai dengan beredarnya cek dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peran bankar telah meliputi 3 aspek, yakni menerima deposit, menyalurkan, dan mentransfer uang. Sejarah perbankan syariah di Eropa. Pada perkembangannya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau jistis dan dilanjutkan oleh institusi yang dikenal dengan bank. Bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan. Persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan mulai menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fikih adalah riba. Dan oleh karena itu hukumnya haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545 memperbolehkan bunga atau interest meskipun tetap mengharamkan riba usury, dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda. Setelah wafat Raja Henry VIII digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga bank. Hal ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali memperbolehkan praktik pembungaan uang. Sejarah perbankan syariah pada zaman modern. Dalam keuangan Islam, bunga uang secara fikih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram. Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga dimulai di Pakistan yang mengelola dana haji pada pertengahan tahun 1940-an. Tetapi usaha ini tidak sukses. Perkembangan berikutnya, usaha pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963. Dengan berdirinya Mid-Gamer Local Saving Bank, bank ini diterima dengan baik oleh kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Namun sayang, karena terjadi kekacauan politik di Mesir, Mid-Gamer mulai mengalami kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir pada tahun 1967. Pengambil alihan ini menyebabkan prinsip nirbunga pada Mid-Gamer mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga. Pada tahun 1971, akhirnya konsep nirbunga kembali dibangkitkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian Nasir Social Bank.
Jumhur ulama sepakat bahwa bunga bank adalah riba. Oleh karena itu, hukumnya haram. Pertemuan 150 ulama terkemuka dalam konferensi penelitian Islam di bulan Muharram tahun 1385 Hijriah atau Mei 1965 Masehi di Kairo. Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank. Abu Zahrah, Abu A'la al-Maududi, Abdullah al-Arabi, dan Yusuf Qardawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasi'ah yang dilarang oleh Islam. Karena itu, umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Bahkan, menurut Yusuf Qardawi tidak mengenal istilah darurat atau terpaksa, tetapi secara mutlak beliau mengharamkannya. Pendapat itu dikuatkan oleh Al-Shirbashi. Menurutnya bahwa bunga bank yang diperoleh seseorang yang menyimpan uang di bank termasuk jenis riba, baik sedikit maupun banyak. Namun yang terpaksa, maka agama itu memperbolehkan meminjam uang di bank itu dengan bunga. Sejarah perbankan syariah di Indonesia. Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, Bank Indonesia memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan, maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983, pemerintah Indonesia pernah berencana menetapkan sistem bagi hasil dalam pengkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan 1988 atau Pakto 88 yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan liberalisasi sistem perbankan. Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan. Inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi yang bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas, di antaranya di Bandung, Bait At-Tamwil Salman ITB, dan di Jakarta, Koperasi Ridho Gusti. Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 4 MUI di Jakarta tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank sistem di Indonesia. Kelompok kerja disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait sebagai hasil kerja Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI, yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991.
Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang bank dengan sistem bagi hasil pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU Nomor 7 1992 menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998 yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air atau dual banking system. Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kapasitas hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah seperti UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara atau sukuk, UU Nomor 42 Nomor 2009 tentang amandemen, dan ketiga UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang menandai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi dengan progres perkembangannya yang impresif yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan syariah mendorong peningkatan jumlah bus dengan jumlah awal sebanyak 5 bus menjadi 10 bus dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Pada akhir tahun 2013, hasil pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah bertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015 sampai 2019 yang di-launching pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif strategi untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan. Kesimpulan, pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas. Sebagai hasil kerja tim perbankan, MUI berdirilah Bank Syariah, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia. BMI resmi beroperasi pada tahun 1998. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU Nomor 7 1992 menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998 yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air, dual banking system, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan yang ditandai dengan berdirinya beberapa bank Islam lainnya, yakni Bank IV, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.